Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, orang tuaku, saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan, diberkahi, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tak bosan-bosannya marilah senantiasa kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah pun tak pernah bosan memberikan kita begitu banyak karunia-Nya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga langkah hati dan kaki kita terasa ringan menuju ke masjid Baitur Rahim Rawa Indah yang mubarakah ini. Seandainya saat ini Allah uji kita dengan sakit misalnya, dan kita terbaring di rumah sakit misalnya, tentu kita tidak dapat menghadiri undangan Allah di tempat ini, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Maka pandai-pandailah mensyukuri atas segala karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena karunia dari Allah itu tidak hanya harta yang banyak saja, tidak hanya tingginya pangkat, jabatan, kedudukan saja, namun nikmat yang lebih utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri akan nikmatku, niscaya akan aku tambah, kata Allah. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatku, azab yang pedih baginya.
Tak lupa pula salawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan, kita haturkan ke hadirat junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, orang tuaku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza wada'atil janazah, jika janazah telah siap, artinya telah siap adalah jenazah tersebut sudah diurus, sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan, dan hendak berangkat ke tempat peristirahatan terakhir atau tempat pemakaman. Fahtamalaha rijalu ala a'naqihim, kemudian kaum lelaki memikulnya di atas pundak-pundak mereka. Fa in kanat solihatan, jika jenazah tersebut solih, qalat, jenazah tersebut berkata, qaddimuni, segerakanlah aku. Mengapa jenazah-jenazah yang solih minta disegerakan untuk segera dimakamkan? Mengapa demikian, saudara-saudaraku sekalian? Karena Allah telah memperlihatkan tempat yang begitu menggembirakan, tempat yang begitu menyenangkan, tempat yang begitu menyejukkan. Itulah jenazah-jenazah yang ketika masih hidup senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Islam memerintahkan untuk solat 5 waktu. Ia laksanakan solat 5 waktu. Islam memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ia laksanakan berbakti kepada kedua orang tua. Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sanak famili, gemar bersedekah, menyantuni fakir miskin, menyayangi anak yatim. Itu ia lakukan semua. Apatah lagi solat, orang tuaku sekalian. Solat adalah perkara yang sangat penting. Solat adalah yang pertama kali kelak di hari kemudian, kelak di hari kiamat akan ditanyakan. Yang pertama kali ditanyakan adalah solatnya. Fa idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Apabila baik solat kita, maka baiklah semua amal-amal yang lain, dan apabila buruk solat kita, maka buruklah semua amal-amal yang lain. Kalau kita sudah 5 waktu solatnya, sudah berjamaah solatnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Tugas kita selanjutnya adalah mensolehkan keluarga kita. Jangan sampai, mohon maaf orang tuaku sekalian, mohon maaf saudara-saudaraku sekalian,
Jangan sampai ketika anak-anak kita tidak bisa mengaji, kita tenang-tenang saja. Jangan sampai ketika anak-anak kita tidak bisa beribadah, kita tenang-tenang saja. Jangan sampai ketika anak-anak kita tidak bisa baca Al-Quran, kita tenang-tenang saja. Sementara ketika bagi rapot misalnya, nilai matematikanya 5 misalnya, nilai bahasa Inggrisnya 4 misalnya, kita baru pusing 7 keliling. Apakah salah orang tuaku sekalian? Tidak. Tetapi jangan sekali-kali menyepelekan persoalan-persoalan agama. Betapa banyak orang tua dibikin repot oleh anak-anaknya manakala tidak dididik dengan ilmu agama yang benar, dan ketika dewasa ia berani, ia melawan, bahkan ia membentak atau membunuh orang tuanya. Ini dikarenakan mungkin pergaulan yang salah atau pendidikan agama yang tidak pernah kita berikan. Kita seolah-olah hanya berpikir ketika sudah bisa membaca, ketika sudah bisa menulis, ketika sudah bisa bekerja cukup. Ternyata tidak demikian, saudara-saudaraku sekalian. Karena ada kehidupan setelah kematian. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin, termasuk dalam memimpin keluarga kita. Tentu betapa sedihnya kita orang tuaku sekalian apabila anak-anak kita berani sama kita, apabila anak-anak kita durhaka sama kita, apabila anak-anak kita membentak kita. Oleh karena itu, semua itu bisa teratasi manakala sejak dini anak-anak kita didik dengan ilmu agama yang baik. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar jangan engkau menyembah selain Allah. Jangan sampai kita menyembah tempat-tempat yang mungkin kita anggap keramat. Jangan sampai kita menyembah benda-benda yang mungkin kita anggap keramat. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lanjut ayat tersebut, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah terhadap ambo induk kita, ayah bunda kita, bapak ibu kita. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma, apabila telah sampai dalam pemeliharaanmu usia lanjut salah satu di antara keduanya, au kilahuma, atau kedua-duanya. Fala taqul lahuma uf, maka jangan engkau berkata terhadap kedua orang kita dengan kata-kata uf, wala tanharhuma, dan jangan engkau bentak. Siapa yang kita bentak? Jangan engkau bentak ambo induk kita, ayah bunda kita, umi abi kita. Wa kullahuma qaulan karima, dan katakan terhadap keduanya, katakan terhadap ayah bunda kita yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang sudah tidak aktif lagi pekerjaannya karena mungkin tenaganya sudah lemah karena usia yang bertambah. Wa kullahuma qaulan karima, dan katakan terhadap keduanya dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang sopan dan santun. Sekaya apapun kita, saudara-saudaraku sekalian, sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat jabatan kedudukan kita, jangan sampai kita berani terhadap kedua orang tua kita. Ridallahu fi ridal walidain wa suqtullahi fi suqtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kepada kedua orang tua, dan murkanya Allah, marahnya Allah tergantung murkanya, marahnya kepada kedua orang tua kita.
Maka sehebat apapun solat kita, sehebat apapun puasa kita, sehebat apapun zakat, infak, sedekah kita, manakala kita durhaka kepada kedua orang tua kita, jangankan masuk surga, bau surga pun Allah tidak perkenankan. Kemudian lanjut hadis ini. Wa in kanat ghairu salihatin, dan jika jenazah tersebut tidak soleh, qalat li ahliha, jenazah tersebut berkata kepada keluarganya, ya wailaha aina tadhabuna biha, wahai celaka, wahai keluargaku, hendak engkau bawa kemana aku? Jenazah yang senantiasa berbuat dosa ketika hidupnya, merasa ketakutan, menyeramkan. Kenapa, saudara-saudaraku sekalian? Karena Allah telah memperlihatkan tempat yang begitu mengerikan, tempat yang begitu tidak mengenakkan, sehingga ia cemas, takut, gelisah. Yasma'u sautaha kulla syai'in illal insan, semua makhluk dapat mendengarnya, illal insan, kecuali manusia. Walau sami'al insanu la sa'iqa, seandainya manusia dapat mendengar apa yang dikatakan, apa yang dikeluhkan oleh jenazah tersebut, niscaya ia akan jatuh tersungkur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mumpung saat ini Allah masih berikan kita kesempatan hidup, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, mari kita manfaatkan usia kita, masa kita, umur kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas Islam kita. Karena kita tidak tahu kapan Allah panggil kita. Orang dipanggil oleh Allah tidak mesti harus tua dulu. Nah, banyak yang muda mendahului yang tua. Dan tidak mesti sakit dulu, banyak yang sehat mendahului yang sakit. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha waf'alul khairati wajtanibus sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wardu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Kasihanilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami, menyayangi kami di waktu kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jikalau kedua orang tuaku, ya Allah, atau salah satunya telah Engkau panggil, ya Allah, maafkan segala kesalahannya, terima semua amal baiknya, dan berilah tempat yang layak di sisimu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.